Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Anissa Zahra. Menurut kalian, apa sebenarnya tujuan pendidikan? Apakah hanya agar siswa memiliki nilai yang tinggi? Atau hanya supaya lulus sekolah dengan prestasi yang membanggakan? Kalau kita perhatikan, seringkali kita melihat ada siswa yang pintar namun kurang percaya diri, dan juga ada siswa yang rajin beribadah namun kurang dapat bersosialisasi dengan teman-temannya. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan bukan hanya diukur dari kecerdasan akademik saja. Pendidikan juga harus mampu membentuk peserta didik menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, memiliki kemampuan bersosialisasi, serta mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Nah, disinilah bimbingan dan konseling perkembangan memiliki peran yang sangat penting. Ketika mendengar kata bimbingan dan konseling, sebagian besar dari kita pasti menganggap tentang siswa yang memiliki masalah saja. Padahal, anggapan tersebut sudah tidak lagi sesuai. Ternyata, bimbingan konseling perkembangan adalah layanan yang diperuntukkan bagi seluruh siswa, bukan hanya siswa yang memiliki masalah saja. Tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki siswa sesuai dengan tahapan perkembangannya. Artinya, BK perkembangan tidak hanya hadir ketika masalah sudah terjadi, tetapi mencegah munculnya masalah terjadi sekaligus mendampingi peserta didik agar dapat berkembang secara optimal. Dengan kata lain, BK bukan hanya tempat menyembuhkan, tetapi tempat menumbuhkan. Agar layanan BK berjalan dengan baik, ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi. Yang pertama, prinsip universalitas, yaitu layanan BK diberikan kepada seluruh peserta didik, bukan hanya kepada yang bermasalah saja. Prinsip kedua adalah prinsip berorientasi kepada pembelajaran. Artinya, BK perkembangan membantu agar siswa dapat belajar dengan efektif, nyaman, dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya adalah prinsip pengembangan diri. Layanan BK membantu siswa untuk mengenali dirinya sendiri, menerima kekurangan dan kelebihannya, selanjutnya mengoptimalkan perkembangan yang dimilikinya, kemudian mengembangkan potensi tersebut secara maksimal. Prinsip selanjutnya adalah prinsip pemberdayaan. BK perkembangan membimbing siswa untuk menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, serta dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian ada prinsip deteksi dini, yaitu guru berusaha mengenali sejak awal kebutuhan, kesulitan, maupun potensi yang dimiliki siswa, sehingga bantuan dapat diberikan lebih cepat. Dan yang terakhir adalah prinsip fleksibilitas. Artinya, bimbingan konseling perkembangan perlu menyesuaikan diri dengan kebutuhan siswa, kondisi sekolah, serta perkembangan zaman yang terus berubah. Selain memiliki prinsip-prinsip tersebut, bimbingan konseling perkembangan juga memiliki beberapa fungsi yang penting. Fungsi yang pertama adalah fungsi pemahaman. Melalui layanan bimbingan konseling perkembangan, peserta didik dibantu untuk mengenali dirinya sendiri, memahami kemampuan, minat, dan bakat, serta lingkungan di sekitarnya. Fungsi kedua adalah fungsi pengembangan. BK perkembangan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki, baik dalam bidang akademik ataupun non-akademik. Fungsi selanjutnya adalah fungsi pencegahan atau preventif. BK perkembangan membekali siswa agar mampu menghindari perilaku negatif yang dapat menghambat perkembangan mereka. Selanjutnya adalah fungsi kuratif. Jika peserta didik memiliki suatu masalah, BK perkembangan membantu mereka menemukan solusi agar dapat kembali berkembang secara optimal. Lalu fungsi yang terakhir adalah fungsi advokasi. BK perkembangan membantu peserta didik memperoleh dukungan yang optimal serta kesempatan agar seluruh potensi positif yang dimilikinya terus berkembang. Lalu, bagaimana BK perkembangan di dalam pendidikan agama Islam? Di dalam pendidikan agama Islam, tujuan pembelajaran bukan hanya tentang membentuk siswa yang cerdas, tetapi membentuk pribadi muslim yang beriman,
bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, serta bertanggung jawab. Implementasi yang pertama adalah guru sebagai uswatun hasanah atau teladan. Peserta didik bukan hanya belajar dari penjelasan guru, tetapi juga melalui sikap dan kebiasaan yang dicontohkan gurunya sehari-hari. Implementasi kedua adalah pembinaan akhlak yang mulia. Guru membiasakan siswa memiliki perilaku yang baik, seperti sikap jujur, adil, tanggung jawab, serta memiliki rasa empati. Implementasi ketiga adalah perkembangan spiritualitas siswa. Guru dapat membiasakan siswa melakukan hal-hal yang positif, seperti sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, dan juga melakukan refleksi diri atau muhasabah, agar siswa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa bimbingan konseling perkembangan adalah layanan yang ditujukan kepada seluruh siswa agar siswa dapat berkembang dari aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dalam pendidikan agama Islam, layanan ini diwujudkan melalui keteladanan guru, pembinaan akhlak, serta penguatan spiritual. Harapannya, setiap peserta didik selain pintar, juga dapat menjadi pribadi muslim yang beriman, berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta siap menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Anissa Zahra, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.